Halo para investor dan analis keuangan. Pernah bertanya-tanya bagaimana cara sebenarnya mengukur kesehatan dan kinerja sebuah bank? Jawabannya ada pada sebuah sistem penilaian yang paling diakui di dunia perbankan, rasio Camel. Camel itu bukan unta ya. Ini adalah singkatan dari 5 komponen kunci yang digunakan regulator, termasuk di Indonesia, untuk menilai kinerja bank. Kelima komponen tersebut adalah 1. Capital adequacy atau permodalan. 2. Asset quality atau kualitas aset. 3. Management. 4. Earnings atau rentabilitas atau pendapatan. 5. Liquidity atau likuiditas. Setiap komponen dinilai dan hasilnya memberi gambaran komprehensif tentang seberapa sehat dan stabil sebuah bank. C. Capital adequacy. Permodalan. Komponen pertama, C, menilai seberapa kuat modal bank untuk menanggung resiko kerugian. Indikator utamanya adalah CAR, Capital Adequacy Ratio. Pentingnya modal yang cukup adalah benteng pertahanan bank. Semakin tinggi rasionya, semakin kuat posisinya. Tujuan: menunjukkan kemampuan modal bank sebagai penyanggah kerugian resiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Target ideal. Di Indonesia, regulator menetapkan batas minimum CAR yang harus dipenuhi oleh bank. Nilai yang lebih tinggi dari batas minimum menunjukkan posisi modal yang lebih kuat. 2. A. Aset kualitas atau kualitas aset. A fokus pada kualitas aset produktif bank, terutama kredit atau pinjaman yang diberikan. Indikator kuncinya adalah NPL atau non-performing loan. Pentingnya, banyak kredit macet atau NPL tinggi berarti kualitas asetnya buruk, yang bisa mengancam kesehatan bank. Tujuan: mengukur seberapa besar porsi kredit bermasalah atau macet dibandingkan total kredit yang diberikan bank. Target ideal: nilai yang rendah biasanya di bawah 5% untuk NPL kotor dan lebih rendah lagi untuk NPL net, menunjukkan kualitas aset yang sehat dan manajemen risiko kredit yang baik. 3. M. Manajemen atau manajemen. Ini adalah aspek kualitatif, menilai kualitas pengurus, operasional, dan kontrol internal bank. Penilaian ini mencakup integritas dan kompetensi direksi atau komisaris, kualitas sistem pengendalian internal, penerapan manajemen resiko secara keseluruhan. Pentingnya, sebagus apapun angka-angka, tanpa manajemen yang baik dan berintegritas, bank rentan terhadap fraud dan keputusan yang buruk. 4. E. Earnings atau rentabilitas. E mengukur kemampuan bank menghasilkan laba. Indikator yang paling sering dilihat adalah ROA atau Return on Assets dan ROE atau Return on Equity. Pentingnya, bank yang profitable dapat menumbuhkan modalnya sendiri dan menjaga keberlangsungan operasionalnya. Tujuan: mengukur kemampuan bank menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Target ideal: nilai ROA dan ROE yang tinggi menunjukkan bank yang sangat menguntungkan dan efisien. 5. L. Likuiditas atau liquidity. Terakhir, L menilai kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan dana nasabah. Indikatornya termasuk LDR atau Loan to Deposit Ratio. Pentingnya, bank harus selalu punya cukup uang tunai atau aset liquid agar nasabah tidak panik atau bank run. Tujuan: mengukur kemampuan bank membiayai penyaluran kreditnya dari dana yang dihimpun dari masyarakat, tabungan, giro, deposito. Target ideal: nilai yang ideal menunjukkan keseimbangan. Jika terlalu tinggi, misalnya di atas 100%, bank beresiko kekurangan likuiditas. Jika terlalu rendah, bank mungkin tidak efisien dalam menyalurkan dananya. Kenapa rasio Camel itu krusial? Camel adalah sinyal dini. Bagi regulator, ini membantu mengidentifikasi bank yang bermasalah sebelum terlambat. Bagi investor, ini adalah tools wajib untuk membandingkan dan memilih bank mana yang paling sehat dan stabil untuk berinvestasi. Ingat, kesehatan bank yang baik berarti ekonomi yang lebih stabil.
Jadi, kini Anda tahu, analisis kinerja bank tak sekadar melihat laba, tapi harus menyeluruh dengan sistem Camel. Pikirkan Camel sebagai 5 pilar yang menopang seluruh bangunan bank. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tips investasi dan keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.